for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, karena ini bulan Mei kita bicara tentang Ibu Maria dan terkait dengan tema TTM bulan ini tentang melegakan rasa haus, lalu saya mengkaitkan itu. Saya memulai dengan kutipan dari Paus Fransiskus. Di kaki salib Yesus, setiap salib, Ibu Yesus selalu ada. Dia dengan mantelnya menghapus air mata kita. Dan dengan tangannya yang terentang, dia membantu kita untuk bangkit dan menemani kita untuk menapaki jalan harapan. Dan juga itu terjadi tidak hanya pada Yesus yang tersalib, tetapi juga pada salib kita masing-masing. Ibu Maria itu senantiasa menemani kita, menghapus tetesan air mata kita, dan memeluk kita supaya kita bangkit dan kita berjalan lagi menapaki jalan yang penuh harapan. Saya mengawalnya dengan kutipan ini. Saya mengambilnya dari buku I Thirst, 40 renungan 40 hari bersama Ibu Teresa, dan saya menemukan kutipan ini. Kalau kita ingin melegakan dahaga rasa haus Yesus, kita hanya bisa melakukannya melalui Maria.
Sehingga dengan demikian kita diajak melihat bahwa cara kita atau apa yang perlu kita lakukan untuk berada di bawah kaki salib Yesus dengan Maria, ibu kita, dan melegakan dahaga Yesus. Dan itulah dikatakan Ibu Teresa cara paling efektif, cara paling yang mendalam, cara yang paling tepat untuk melegakan dahaga Yesus adalah dengan berdiri di bawah kaki salib bersama Maria. Maka kita diajak bila demikian mempersembahkan kepada Yesus bersama Maria segala kekhawatiran kita, perendahan kita, kerendahan kita, kenyataan bahwa kita itu rendah, kita itu hina, dan juga ketidaknyamanan kita. Maka kita diajak untuk belajar dari Maria agar Maria mengajari kita apa artinya dan juga bagaimana melegakan dahaga Tuhan akan cinta bagi kita. Sesuatu yang diungkapkan dan disingkapkan oleh Tuhan seperti di dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus menyerukan ketika dia terpaku di salib, "Aku haus." Dan bagaimana kita melegakannya itu, kita perlu belajar dari Maria dan membiarkan Maria mengajari kita untuk itu. Kita tidak akan pernah menjadi only for Jesus, menjadikan diri kita hanya untuk Yesus, tidak hanya memprioritaskan tapi menjadikan kita Yesus menjadi segala-galanya. Kita tidak akan mungkin melakukan itu kalau cinta kita akan bunda kita, ratu kita itu tidak nyata. Jadi kalau kita mau membangun hidup kita bahwa Yesus itu segala-galanya bagiku, kita hanya mungkin melakukan itu kalau cinta kita kepada Maria itu nyata. Sehingga kita ingat ungkapan per Mariam ad Jesus. Kita hanya bisa melalui Maria sampai kepada Yesus. Maka Ibu Teresa mengatakan, datanglah kepada bunda kita, ratu kita. Supaya apa? Supaya dia menuntun kita untuk sampai kepada Yesus. Nah, kiranya tema ini oleh Ibu Teresa ditunjukkan bahwa kita hanya mungkin sampai kepada Yesus, kita hanya mungkin melegakan dahaga Yesus, kita hanya mungkin bisa mencecap mengalami aethers itu kalau kita berjalan bersama Maria, belajar dari Maria, dan membiarkan Maria menuntun dan juga mengarahkan, membimbing, dan mengajari kita. Ini yang menjadi titik awalnya. Maria adalah teladan utama, pendukung sejati, pendoa pertama, tempat berpaling dan bersandar. Demikian Ibu Teresa menempatkan siapa Maria itu. Dia adalah teladan utama, pendukung sejati, pendoa pertama. Maka apapun yang terjadi, Ibu Teresa senantiasa memohon kepada Ibu Maria, memohon perantaran Ibu Maria, memohon supaya Ibu Maria mendoakan dan menjadi tempat berpaling dan bersandar. Sehingga Ibu Teresa menempatkan diri sebagai anak. Anak pada umumnya akan pertama-tama memandang, pertama-tama bersandar, pertama-tama itu ingin membiarkan diri dipeluk dan dituntun oleh ibunya. Bagaikan kita menempatkan diri sebagai anak kecil. Karena bagi anak kecil itu ibu adalah segala-galanya. Dan Ibu Teresa senantiasa menempatkan diri seolah-olah dirinya itu seperti anak kecil yang hanya bisa memohon pertolongan dan menyadarkan diri kepada Ibu Teresa. Oleh karena itu Ibu Teresa menghidupi semangat Ibu Maria yang berdiri di bawah kaki salib Yesus yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan Yohanes 19 tadi. Menghidupi semangat berdiri di bawah kaki salib. Dan di situ mengkontemplasikan kedalaman kasih Tuhan. Aethers, Tuhan yang dahaga akan cinta, rindu untuk mencintai, dan rindu untuk dicintai. Karena kenyataannya kita tidak membalas cinta Tuhan,
tapi kita memberikan kepadanya asam cuka yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Melepaskan dahaga Yesus dengan doa, pewartaan, dan tindakan kasih. Itu yang dibangun. Maka doa-doa yang diajarkan oleh Ibu Teresa pun doa yang ingin melegakan dahaga Yesus. Dan bagaimana melegakan dahaga Yesus itu doa yang tidak hanya mencari rasa nyaman dan aman diri, tapi doa yang mengajak kita mendorong, menjumpai sesama, supaya dengan demikian kita menyatakan, mewartakan, dan mewujudkan dahaga Yesus itu kepada mereka semua yang membutuhkan cinta. Karena dikatakan penyakit yang paling besar adalah langka akan cinta, langka akan kasih. Pengalaman cinta itu yang terjadi. Pewartaan dan tindakan kasih. Baru saja tidak lama tadi saya mendapat WA pengalaman seseorang yang dia mengatakan pikiran untuk bunuh diri itu muncul lagi. Jadi ini sebuah pengalaman di mana orang merasa kering, sepi, terbebani, dan merasa sendiri. Dan di situ orang merasa menemukan kok saya seperti haus akan cinta. Maka dia mengatakan kok sekarang pikiran bunuh diri muncul lagi. Karena dia beberapa waktu lalu pernah berpikir untuk bunuh diri itu. Dan inilah yang kita butuhkan. Sebuah tindakan nyata bagaimana kita melegakan dahaga Yesus. Dahaga akan cinta itu. Maka perjumpaan pribadi dengan Yesus yang tersalib, yang haus, itu yang ingin dibangun oleh Ibu Teresa. Berdiri di bawah kaki salib. Maka pertanyaan kita adalah apakah kita mempunyai daya tahan untuk berdiri di bawah kaki salib? Atau jangan-jangan kita itu tidak mampu atau tidak punya daya tahan sehingga kita sulit untuk merasakan, mencecap, mengalami, memilih compassion akan mereka yang sedang tersalib, mereka yang menderita, mereka yang merasa terbebani. Berdiri di bawah kaki salib. Itulah yang hendak ditanamkan dan itulah sumber kesatuan dan pertumbuhan. Kalau kita melihat membaca kisah sengsara Yesus, di mana dikatakan ketika Yesus lambungnya tertusuk oleh tombak, versi dari ketiga Injil, Markus, Matius, Lukas, itu digambarkan bahwa dari situlah muncullah, keluarlah dari lambung Yesus sumber-sumber sakramen, sumber cinta kasih. Hati Yesus yang tertusuk oleh tombak. Dari situlah muncul menjadi daya kekuatan sakramen. Dari situlah lahirnya sakramen-sakramen keselamatan. Karena dari situlah mengalirnya kekuatan rahmat penyelamatan. Maka hidup adalah pemberian diri sebagai hamba Allah. Menyebarkan sukacita, kasih penyelamatan Allah. Dan itulah cara kita untuk melepaskan dahaga Yesus, melegakan dahaga Yesus. Supaya dengan demikian kita semakin mampu juga melihat dan mengalami, merasakan tentang apa? Tentang Allah yang menyelamatkan, menyapa dan membebaskan kita. Teks. Saya tidak akan mengutip ini karena ini hanyalah kutipan tentang bagaimana Maria di dalam Injil. Silahkan nanti dibaca sendiri, dicari sendiri, direnungkan sendiri, dicecap-cecap sendiri. Mulai dari kabar gembira sampai pada Pantekosta. Ingat setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul menunggu datang turunnya Roh Kudus. Dan di situ dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa para murid berkumpul bersama Bunda Maria. Maka kita pun juga menantikan datangnya Roh Kudus, tidak hanya menantikan datangnya Roh Kudus, sebagai gereja, sebagai umat senantiasa membiarkan diri berkumpul bersama Bunda Maria. Kehadiran Bunda Maria adalah kehadiran yang meneguhkan dan menguatkan. Saya tidak akan bicara teks kitab suci ini satu persatu, silahkan dibaca sendiri dan silahkan direnungkan dan dicecap-cecap sendiri. Nah, Maria, penerima kabar. Maria adalah orang yang berjaga untuk mendengarkan dan melaksanakan. Kalau kita membaca kisah tentang kabar gembira Maria kepada
kabar gembira malaikat kepada Maria, kita melihat bahwa Maria senantiasa digambarkan orang yang berjaga, mendengarkan, dan siap untuk melaksanakan. Maka di tengah kesibukan apapun, di tengah aktivitas apapun, hati dan telinganya itu terbuka lebar untuk mendengarkan. Mempunyai hati yang senantiasa siap sedia untuk menerima dan menyambut kedatangan Tuhan. Itulah hati yang berjaga, hati yang terbuka, yang sebagaimana dalam Injil sering dikisahkan seperti menanti pencuri di malam hari. Kita tidak tahu kapan pencuri itu datang, tetapi mempunyai berjaga-jagalah, siap sedialah. Itulah yang dibuat oleh Maria. Tidak hanya untuk mendengarkan, untuk melaksanakan. Sehingga mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ketika Yesus dikatakan, itulah ibumu. Apa jawab Yesus? Mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku. Jadi tidak hanya segera pendengar, tapi pelaksana, mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Dan Maria mempunyai kesiapsediaan tanpa harus tahu persis jalannya misteri. Ketika Maria mengatakan, ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, sudah, ya. Nanti bagaimana, dia tidak mau tahu. Sudah, ya, sudah, selesai. Mau tidak meminta fasilitas bagaimana, apa SOP-nya apa, dananya dari mana, tidak. Tapi mengatakan, terjadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan dia membiarkan diri. Tidak mau tahu nanti bagaimana. Sehingga ketika melahirkan di kandang, ketika mengungsi ke Mesir, ketika kembali ke Nazaret menjadi orang biasa, dia menjalani itu dengan tenang dan tidak merasa gelisah. Ya sudah, apa yang akan terjadi? Bahkan ketika berdiri di bawah kaki salib, dan kemudian kita kenal dari patung Pieta, Maria yang memangku jenazah Yesus dari yang diturunkan dari salib, dia diam. Sudah, percaya saja. Dan juga ketika menemani para murid yang berkumpul menanti datang turunnya Roh Kudus, Maria hadir dan diam. Maka itulah kesiapsediaan tanpa harus tahu nanti bagaimana, Maria bukan tipikal orang yang kepo, pengen tahu dan pengen mau mengatur. Biarkan saja. Maka mengikuti Yesus itu dengan keluar dari diri sendiri. Ya pada Tuhan, dan diri sendiri adalah hamba. Aku ini hamba Tuhan. Siap sedia apapun yang terjadi, apapun yang dialami, betapapun yang terjadi dan dialami Ibu Maria tidak senantiasa baik-baik saja, tidak selalu menyenangkan. Ibu-ibu akan lebih tahu dan bisa merasakan bagaimana melahirkan tidak di rumah bersalin. Bagaimana melahirkan tanpa ada dokter atau perawat apalagi atau bidan. Tidak ada. Dan semuanya itu mengatakan, sudah, jalan saja. Maka ini hamba tidak menuntut fasilitas dan sebagainya, jalani saja, terima saja apa yang adanya. Maka keluar dari diri sendiri mengatakan, aku ini hamba. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyelenggarakan. Seperti Ibu Teresa mengatakan, ya sudah, apa yang terjadi Tuhan yang menyelenggarakan. Nanti karya ini bagaimana, karya itu bagaimana, dapat duit dari mana, tenang saja, Tuhan menyelenggarakan. Dan itulah sikap hati seorang hamba. Seperti sebagaimana Ibu Maria. Maka memahami misteri itu, iman itu bukan pertama-tama dipahami, tapi pertama-tama iman itu adalah dijalani, dialami, bukan pertama-tama dipahami. Itu dosa orang seperti, mohon maaf tanda petik, dosa orang seperti saya ini. Saya ini backgroundnya teologi dan profesinya pertama-tama adalah teolog. Teolog itu ingin pemahaman, ingin pengertian. Tapi iman bukan pertama-tama pemahaman, bukan pertama-tama pengertian, bukan pertama-tama konsep. Iman itu pertama-tama adalah mengalami, menapaki. Maka dibutuhkan bila demikian adalah kepekaan. Kepekaan. Orang mempunyai kepekaan, PK akan Allah, saya tidak tahu persis PK atau peka, saya tidak tahu bahasa Indonesia yang tepat mana. Peka akan Allah dan peka akan sesama. Peka akan jeritan hati Allah, jeritan rasa haus Allah, tetapi juga peka akan jeritan rasa haus sesama kita, umat manusia. Maka
mengikuti jalan salib dan berdiri di bawah salib dengan diam, menerima, namun percaya. Itulah pengosongan diri Maria. Bukan aku, karena aku ini hamba Tuhan. Ingat ketika Maria dipuji oleh Elizabeth, terpujilah engkau di antara wanita dan sebagainya. Jawab Maria, apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Saya nggak penting, Tuhan yang lebih penting. Kalaupun ada sesuatu yang disyukuri oleh Maria, dalam kidung Maria adalah yang disyukuri hanya satu, sebab dia berkenan memandang kerelaan hambanya. Itu saja yang disyukuri, bahwa Tuhan berkenan memandang diriku yang adalah hamba. Tetapi yang pertama-tama ingin disyukuri adalah hati untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Jadi kegembiraan itulah langkah percaya, langkah pengosongan diri. Bukan saya nggak penting, saya bukan siapa-siapa. Ibu Teresa memakai ungkapan I am nothing, I have nothing, I can't do nothing. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah sikap pengosongan diri dan hidup di dalam roh. Nah, perempuan sederhana dari kampung, dari Nazaret itu sebenarnya desa, tidak terkenal desa. Perempuan sederhana bahkan dikatakan bukan masih remaja, masih umur belasan tahun ketika Maria, para ahli menggambarkan Maria itu masih umur belasan tahun ketika menerima kabar gembira. Maklum orang zaman itu kan menikah itu masih muda. Yang membawa dalamnya adalah kepenuhan harapan pada Allah. Harapanku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi harapan itu diletakkan kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri, bukan pada ini ataupun itu. Menemukan Allah, menemukan dan menyatakan kehadiran Allah, menemukan Tuhan dalam segala dan segala dalam Tuhan. Saya suka dengan gambar ini. Mengapa saya suka menggambarkan Maria menggendong seorang bayi, bayi yang ngongkol, bayi yang nangis, bayi yang punya kerepotan ini dan kerepotan itu, dari belajar tengkurap, belajar merangkak, belajar jalan dan sebagainya. Bayi yang menetek pada air susunya, dan juga wajah Yesus, jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, dan Maria menggendong, memapah dan memangku keduanya itu, Yesus yang bayi dan Yesus yang wafat, mengatakan ini Tuhan. Itulah menemukan Allah, menemukan dalam wajah dan realitas yang insani, hadir yang ilahi dalam bayi itu, ini Tuhan, dalam jenazah ini Tuhan. Dan itulah ajakannya kepada kita, bagaimana kita menemukan Tuhan yang hadir, Tuhan yang hadir dalam diri, terlebih mereka yang miskin, terlebih mereka yang menderita, terlebih mereka yang terluka. Ibu Teresa belajar dari Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan semakin bau, semakin busuk, semakin menjijikkan seseorang, di situ Tuhan semakin hadir. Dan ini sungguh tidak mudah, dan saya mengaku terus terang saya belum bisa untuk sampai seperti itu. Karena kita senantiasa ingin mencari rasa aman, nyaman, menyenangkan, yang bau wangi, yang ini dan itu, yang bling-bling dan sebagainya. Tetapi Ibu Teresa belajar dari Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan semakin terluka, semakin menderita, di situ Tuhan semakin hadir. Dan itulah yang dikatakan Maria yang mengalami kesulitan, lahir di kandang, harus mengungsi, dan berapa lama di Mesir tidak tahu. Ada ahli kitab suci yang mengatakan sekitar 7 tahun. Benar tidaknya saya tidak akan mempermasalahkan. Itu adalah kesulitan dan pedang. Bukankah Simeon mengatakan pedang akan menghunus di jiwamu? Pedang, luka. Jadi menjadi ibu Tuhan, mengikuti Tuhan berani terluka. Cinta baru sejati kalau berani terluka. Demikian kata Ibu Teresa. Justru keberanian terluka, keberanian untuk berdiri di bawah kaki salib, bahkan keberanian untuk mengikuti jalan salib dan memangku jenazah Yesus yang disalib. Karena Yesus sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka salib tidak menyurutkan langkah untuk mengikuti Tuhan. Sehingga dikatakan Maria itu bunda pengalaman kering dan gelap dalam diam dan percaya. Pengalaman kekeringan, pengalaman kegelapan seperti juga dialami oleh Ibu Teresa. Dia mengalami dengan diam dan percaya. Sebagaimana Ibu Teresa, pengalaman kekeringan dan kesepiannya, semua orang tidak tahu. Dan orang baru tahu ketika proses beatifikasi. Ternyata Ibu Teresa mengalami pengalaman kering dan gelap itu. Tapi semuanya dihadapi dengan apa? Sebagaimana Ibu Maria, diam dan percaya. Bahkan dikatakan dalam bahasa Injil seperti Ibu Maria dikatakan apa? Menyimpan perkara dalam hati. Maka kita diajak untuk menularkan semuanya itu. Harapan. Masih ada harapan, masih ada masa depan. Melegakan dahaga salib. Mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memangku salib. Demikian Tuhan mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, harus menyangkal diri dan memangku salibnya dan dia mengikuti aku. Menyangkal diri berarti berani keluar dari diri sendiri, dan padahal kita senantiasa ingin berpusat pada diri, masih egois, masih narsis, masih self-referential. Demikian Paus Fransiskus mengatakan berpusat pada diri. Pada syaratnya menyangkal diri dan memanggul salib. Ibu Teresa keluar dari dirinya sendiri, keluar dari kenyamanan dan kemapanan. Kalau kita mengingat kisah awal Ibu Teresa, ketika dia mulai berkarya untuk melayani orang miskin, tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, keluar dari kenyamanan dan kemapanan biara, hidup kos di rumah keluarga Gomez, tidak tahu apa yang harus dibuat. Dengan kemudian berjalan, kemudian ketika tarekannya semakin menjadi besar, terkenal ini dan terkenal itu, dapat hadiah ini, dapat hadiah itu, hidup Ibu Teresa sama saja, tidak berubah, tidak menjadi selebriti, tapi itulah menyangkal diri, memanggul salib. Ya, pada Tuhan tadi sudah kita lihat, itulah misteri pengosongan diri. Nah, maka dikatakan, mohon maaf, saya mengutip Paus Fransiskus karena saya cukup cukup mengikuti Paus Fransiskus ini. Iman Maria. Maria percaya dan mewartakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Orang yang, sorry, karena saya agak batuk ini, yang sederhana, rendah hati, yang miskin, tetapi senantiasa memelihara kita semua dengan kasih pemeliharaannya, kasih penyertaannya, kasih kasih yang senantiasa menjaga dan memelihara kita. Maka dari Maria kita juga belajar, hidup ini bukan sebuah perjalanan yang tidak jelas, pengembaraan yang menyesatkan. Maka hidup bukan senseless wandering, pengembaraan yang tanpa arti tidak jelas, tapi sebuah peziarahan yang dimana with all of the suffering, betapapun di tengah segala kesulitan, penderitaan, dan juga tantangan, kita semua mempunyai sebuah tujuan yang pasti. Itulah yang bisa, dua hal pokok yang bisa kita pelajari dari Ibu Maria. Dan Ibu Maria menyertai gereja, menyertai kita semua. Saya tidak akan bicara banyak tentang teks itu, tapi kita lihat gambarnya. Yang kemudian menjadi terkenal ada doa, devosi atau novena Maria Pengurai, seperti pengurai tali. Itu dialami oleh Bergoglio, Paus Fransiskus, ketika dia mengalami kesulitan dengan studinya, merasa mentok, merasa frustrasi, dan dia menemukan devosi ini. Dan devosi ini yang dia dibawanya dari Jerman, disebarkan ke Argentina, ke negara asalnya, dan kemudian sekarang tersebar di mana-mana, bahwa Maria senantiasa menyertai kita pada saat kita mengalami krisis, kesulitan, dan tegangan. Apapun yang menjadi persoalan tegangan kita, kita mohon kekuatan kepada Ibu Maria. Karena apa? Dia akan seperti dalam gambar itu mengurai benang kusut, tali kusut yang seakan-akan hidup kita bagaikan tali yang kusut itu. Maka kita
senantiasa disertai dan dibimbing. Tidak hanya itu, tapi Maria adalah acuan dan teladan. Dalam bahasa Latin disebut typus ecclesiae, teladan kita, acuan kita, tatapan kita. Maka Maria senantiasa menyertai gereja dan juga menyertai kita. Ini peziarah harapan. Gambar ini adalah gambar dari makam di Girisonta. Kalau Anda pernah ke Girisonta dan melihat makam para Yesuit di Girisonta, ini gambar Maria yang ada dua dua makna. Maria itu yang semacam mengantar Yesus masuk ke kubur, tetapi sisi lain adalah Maria yang ikut serta mengangkat Yesus bangkit dari mati. Maka ini gambar yang menurut saya penuh makna kalau tempatkan di makam, bahwa para Yesuit itu ketika masuk ke makam itu diantar sendiri oleh Ibu Maria, tapi juga bersama Ibu Maria dibawa untuk ikut serta dibangkitkan oleh Kristus. Maka sengsara dan kematian salib bukan akhir, derita bukan kutub, kesulitan bukan pintu tertutup. Ada kebangkitan, ada masa depan, ada harapan. Bagaimana kita belajar dari Ibu Maria melihat sececah cahaya? Come be my light, datanglah dan jadilah cahaya bagiku. Betapapun gelap pekat menyertai, maka Ibu Teresa yang dipanggil oleh Tuhan, come be my light, jadilah cahaya terang bagiku, tapi Ibu Teresa diberi kegelapan. Maka di tengah kegelapan panjang yang dialami oleh Ibu Teresa tetap mampu melihat sececah cahaya. Karena apa? Dia berpegang pada Maria yang menuntun. Maut tiada lagi, kehidupan tidak dilenyapkan. Itu doa dalam privasi arwah. Maka melihat sececah harapan, betapapun gelap pekat menyertai. Jika pengalaman harapan iman pudar, maka muncul putus asa, hilang harapan, pesimis, desolasi, kekeringan, dan sebagainya. Maka kita diharapkan tetap memiliki harapan, betapapun hidup kita tidak pernah selalu baik-baik saja, begitupun banyak persoalan dan kesulitan, betapapun muncul ini dan itu, tapi bagaimana kita tetap mampu memiliki harapan. Karena dikatakan harapan itu adalah tanda iman. Tanda orang beriman kalau dia selalu dan masih tetap memiliki harapan. Dan wujud dari orang punya harapan adalah kalau dia mau dan mampu senantiasa terus-menerus mewujudkan kasih. Maka iman, harapan, dan kasih. Maka mengapa judul slide-nya Peziarah Harapan? Karena tahun 2025 itu tahun jubileum yang temanya adalah Pilgrim of Hope. Maka kita diajak oleh gereja, oleh Paus Fransiskus menapaki tahun depan, tahun jubileum ini sebagai peziarah dalam harapan. Supaya kita menapaki hidup yang tidak mudah di tengah perang, di tengah bencana, di tengah ini dan itu, konflik dan sebagainya. Sebagai orang-orang beriman yang selalu senantiasa memiliki dan penuh harapan. Nah, dua gambar saja. When you look at Mary, you look all that God wants from humanity. Kalau kita memandang Maria, kita akan mengetahui apa yang Allah harapkan dari kita umat manusia. Maka kalau ingin tahu Tuhan itu menghendaki apa, kita lihat pada Maria. Kita tatap Maria dan kita mengenali dan belajar dari Maria. Kalau kita mengenali itu semua, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita umat manusia. Maka ada apa disebut Maria itu sebagai ratu, already of the way, itu ratu menemani dalam peziarah. Di dalam tradisi Yesus disebut Maria de la Strada, atau di Klender disebut Maria di Pamarga, memakai bahasa Sunda. Orang Jawa mengatakan Maria Marganingsih, Maria ibu yang menuntun dan menemani kita. Maka disebut Maria itu Bunda Peziarah. Maka memohon supaya Ibu Maria senantiasa menemani kita ketika kita menapaki perjalanan yang kering dan melelahkan dan panjang, menyakitkan, dan ketika hati kita itu rasanya lemah, rasanya lelah. Maka kita mohon supaya Ibu Maria menyertai kita
Pada saat kita dalam perjalanan hidup kita ini merasa kering, merasa kok nggak nyampe-nyampe, kok begini terus, dan ketika hati kita itu rasanya lemah. Nah, kalau kamu merasa distress, merasa tertekan, merasa penuh beban di hari-harimu, maka mohonlah kepada Ibu Maria dengan mendoakan doa yang sederhana. Mary, Mother of Jesus, please be a mother to me now. Maria, Bunda Yesus, jadilah ibuku, ibu bagiku. Maka mohon itu saja, doanya sederhana saja. Maria Bunda Yesus, jadilah ibu bagiku saat ini. Dan Ibu Teresa meyakini doa ini tidak pernah gagal. Maka siapapun juga kita, siapapun jangan dikira saya tidak punya persoalan, tidak punya beban, tidak stres. Saya pun sering stres. Mungkin karena urus itu jadi stres. Bukan karena kalau dikerokin mak jadi stres, itu tidak stres, malah menghibur mak. Maka Mary, Mother of Jesus, Bunda Yesus, jadilah ibu bagiku saat ini. Itu diajarkan oleh Ibu Maria. Ibu Teresa. Demikian yang bisa saya sampaikan bahannya. Saya kembalikan ke Rosa sebagai host. Ya, terima kasih Romo Kris untuk renungannya yang sangat bagus. Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam sharing. Siapa yang ingin sharing, silakan menyampaikan pada saya. Sharing boleh, atau misalnya ada pertanyaan kepada Romo Kris dari renungan yang sudah disampaikan juga dipersilakan. Ya, semuanya siapa yang mau sharing atau ada yang ingin bertanya? Oh, sebentar, belum bisa. Sekarang sudah bisa unmute. Ya, maaf. Tadi ini disetting untuk tidak bisa unmute karena nanti mengganggu doanya. Sekarang semuanya bisa. Untuk buka mic-nya, silakan. Siapa? Ibu Koni, barangkali. Ya. Belum, Ros. Belum. Ya, ini Eyang Sari. Apakah ada pertanyaan atau sharing Eyang Sari? Belum, Rosa. Belum juga. Yang lain dulu. Baik. Atau Mak Swani ini yang tadi sudah ngeroi terus ini. Mak Swani ada masih di sini? Masih ya? Ya. Terima kasih Rosa, sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Kak Lodi, ada pertanyaan? Mungkin bisa sharing ya bagaimana punya pengalaman bahwa saya itu disertai, dituntun, didukung, dan juga didoakan oleh Ibu Maria. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, karena semua orang pasti punya pengalaman itu. Ya, silakan teman-teman. Siapa yang semuanya pasti pernah merasakan ya disertai, didukung oleh Bunda Maria. Siapa yang mau men-sharingkannya? Margo barangkali ya. Bu Margo. Atau Suster Marta yang tadi sudah bertugas ya. Terima kasih untuk Suster dan Margo yang sudah bertugas doa. Suster,
ada akan men-sharingkan yang tadi disampaikan Romo Kris, pengalaman disertai didukung oleh Bunda Maria. Siapa ini? Belum ada. Ini Amel ada di sini. Amel, barangkali ada yang ingin di-sharingkan. Aduh, kok Amel ya? Amel apa ya? Amel, kalau yang cerita tentang Bunda Maria itu apa ya? Oh, tapi rada konyol sih ceritanya menurut Amel. Nggak apa-apa. Bisa Jadi, start video, Amel, biar bisa. enggak. Amel nggak bisa video, sorry ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Silakan, Amel. Amel tuh inget banget waktu Amel masih single. Dulu tuh Amel itu kan eh apa ya, dapat jodoh tuh maksudnya yang temennya tuh yang deketin tuh banyak gitu cowoknya. Sampai diomelin sama papa, sama mama, kamu tuh ya rumah itu kayak hotel, cuman pulang pergi lagi, pulang pergi lagi. Terus udah gitu yang jemput setiap hari cowoknya ganti gitu ya. Dulu Amel termasuk yang istilahnya nakalnya, tapi nggak nakal ngobat atau apa, atau free sex atau apa ya. Tapi Amel dulu istilahnya bisa dibilang anak gaul gitu. Jadi senang setiap hari itu pergi gitu. Nah, Amel tuh selalu berdoa dari dulu novena, rosario, dan Amel minta dikasih jodoh. Nah, yang cowok yang Amel pengen itu sebenarnya bukan suami Amel sekarang, tapi Amel tuh selalu berdoa. Jadi kayak Bunda Maria tuh selalu membimbing Amel sih. Maksudnya menurut Amel dengan doa rosario yang Amel lakukan setiap hari, dan dia menunjukkan bahwa melalui mimpi, waktu itu Amel ingat banget melalui mimpi bahwa Bunda Maria datang ke Amel, terus udah gitu dia senyum dan nepuk pundak Amel. Saya tahu, dia bilang, maksudnya keraguan kamu. Hah? Maksudnya Amel ingat banget tuh mimpi itu rada lucu sih, tapi rada konyol, makanya Amel rada malu ceritanya sebenarnya. Terus dia bilang, don't worry, dia bilang gitu jawabannya Bunda Maria. Oh, terus Amel langsung connect kan, karena Amel doain setiap hari rosario minta dikasih jodoh yang terbaik. Dan di otak Amel, bukan dia kan? Amel bilang Bunda Maria. Bunda Maria pergi dan tersenyum. Dan menurut Amel itu jawaban dari Bunda Maria selama maksudnya Amel melakukan penolakan, walaupun Amel sudah berdoa, tapi Amel sendiri dalam hati itu menolak gitu ya. Dan ternyata dia menunjukkan melalui mimpi, dan Amel coba percaya, dan ya sampai sekarang deh Amel masih sama suamiku. Gitu. Jadi a little bit ridiculous ya cerita Amel, tapi itu yang Amel alamin sih sama Bunda Maria. Oke, Amel, terima kasih. Cerita jodohnya ya, itu memang jodoh yang diberikan Bunda Maria. Puji Tuhan ya. Baik, Sinta. Saya, Bu. Siap. Saya, ya, Suster. saya. Ya, Suster, monggo silakan Suster. Suster Marta. Saya terkesan dengan cerita dari Romo Kris. Suster Bahwa bisa betul buka video atau nggak bisa? Kameranya, Sur. Oh, kameranya tidak bisa dibuka? nggak usah lah. Nggak usah, baik. Ya. Silakan, Suster. Usah, Suster. Romo Kris itu betul-betul menyadari bahwa dia itu tertarik kepada Bunda Maria, itu betul sekali. Dan saya berkata betul itu benar-benar bahwa apa yang dia minta itu Tuhan kabulkan lewat Bunda Maria. Saya sementara ini dalam doa saya tadi sore jam 6 sampai jam setengah 7 itu kan hening karena ada adorasi. Saya pertama kali
hening adorasi dalam hal ini untuk arwah dari Pak Pak Wiranto. Pak Wiranto. Nah, saya berdoa untuk Pak Wiranto karena saya merasa bahwa Pak Wiranto itu dekat dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria ini saya pengertian saya bahwa dia sudah menerima arwah dari Bapak Wiranto. Dan dia sekarang sedang tersenyum karena memandang kita-kita ini. Saya mengatakan ini bahwa Romo Kris itu betul. Dan Pak Wiranto, almarhum Pak Wiranto itu sekarang sudah berada di dalam kerajaan surga. Ini adalah suatu kesungguhan yang saya merasa bahwa tadi sore itu saya betul-betul Pak Wiranto itu sudah berada dalam kerajaan surga. Ini iman saya. Yang kedua, dalam keseharian saya itu nggak minta, nggak mengharapkan, nggak apa dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba itu ya muncul dengan dengan keadaan yang begitu menggembirakan gitu. Misalnya saya nggak punya rosario atau nggak punya apa gitu. Saya mau pergi ke lingkungan kemana gitu, Gabriel atau Anunciata ataukah Matius seperti itu. Saya nggak pergi tapi saya harus pergi gitu. Aduh, Bunda Maria, saya hanya meminta padamu untuk menolong saya. Betul loh, Bu. Saya jalan sendiri, saya bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, di mana rumahnya Pak ini yang akan mengadakan rosario. Misalnya Bapak itu yang satu itu tidak tahu, tolong ke sebelah situ mungkin tahu. Nah, saya bertanya lagi ke gereja di situ, ke sekolahan itu, lama-lama bahwa ini adalah perjanjian dari Bunda Maria, bahwa saya akhirnya menemukan bahwa ini loh rumahnya Bu Parno, Pak Sarju atau siapa gitu. Bunda Maria itu menuntun saya dalam keadaan saya nggak tahu, tapi akhirnya menjadi tahu. Itu Bunda Maria itu sungguh-sungguh menemani saya. Dari Bunda Teresa, saya mengatakan bahwa Bunda Teresa itu sungguh merasakan Bunda Maria itu sungguh-sungguh menemani semua KKIT dan ITM dimanapun juga, termasuk di Indonesia ini, termasuk di kita itu. Percaya bahwa itu pasti Bunda Maria itu menemani dan menyembuhkan apa yang kita minta. Itu pasti. Demikian Pak, Bu, terima kasih. Terima kasih, Suster. Amin juga untuk keyakinan iman yang diimani Suster bahwa Pak Wiranto sudah bahagia di surga, ya. Seperti yang Kris khotbahkan ya, Pak Wiranto itu selalu tersenyum. Dan yang tadi juga Suster ceritakan, Suster lihat juga senyum dari Pak Wiranto. Luar biasa. Terima kasih, Suster Marta. Ya, siapa lagi yang ingin Saya, Bu. men-sharingkan?
Ya, Pak siapa ya? Pak Tommy atau Pak siapa? Saya nggak kelihatan. Siapa ini? Pak siapa? Pak Bambang. Oh, Pak Pak Bambang. Bambang, Ya, Pak Bambang AT ini ya. Silakan dibuka betul. videonya Pak Bambang. Apakah Pak Bambang sudah pernah ikut? Sepertinya. Dulu pernah ikut tapi terus banyak kesibukan jadi sempat Oh, enggak berhentikan. apa-apa, Pak. Ya, silakan Pak Bambang ya. Begini Ibu, bisa apa dengerin Romo tadi masalah Giri Sonto ya. Giri Sonto ya. Sumpah. Kiri Jadi Sonta ya, yang tadi ada patung itu, patung Bunda Maria. orang Jawa bilang Giri Sonto. Oh, Giri Sonto. Baik, Sonta. saya Giri Sonta. Baik, Pak Bambang silakan. Gimana? Nih, dulu saya kan punya anak terakhir itu laki-laki. Anak saya 4, terakhir laki-laki. Punya pacarnya Muslim. Nah, kebetulan masih biasa lah pakai rambut biasa. Terus suatu saat usaha agak dekat saya temui, diajak pertemuan di tempat yang agak representatif itulah ya. Pertemuan tuh dia pakai hijab. Loh, ini yang undang orang tuanya Katolik, anak saya Katolik kok dia datang pakai hijab gitu kan. Nah, terus saya udah ceramai, saya gini ya dia hanya nangis saja. Nah, setelah itu kami bersepakat dengan istri pergi ke 9 Gua Maria di Jawa Barat dan Jawa, termasuk ya di Giri Sonto tadi ya. Nah, dari 9 Gua Maria itu kita masih ada waktu, jadi kenanya ada 12 Gua Maria. Tes. Halo? Halo? Bapak Raisa Tel. Ya, silakan Pak. Tadi ada yang suara masuk. Silakan Pak Bambang. Teruskan. Mana? Anak ya, bisa diterima ya ceritanya tadi ya. Ya, bisa. Silakan. Jadi kami bersepakat untuk ke Gua Maria, 9 Gua Maria, mulai dari Cirebon, terus Tegal dan segala macam sampai ke Tritis, ke Jawa Tengah lah. Ada waktu kita sampai 12 Gua Maria. Tujuan utamanya kalau memang itu jodoh bisa ceweknya tuh bisa ngikuti anak saya Katolik. Kalau memang nggak jodoh ya lepaskan saja kan gitu. Nah, dengan 12 Gua Maria kita tekun-tekun berusuk sekali. Ya permintaannya seperti itu. Kalau memang jodoh ya masuknya Katolik. Kalau enggak ya lepas saja. Nah, ya mungkin kekuatan Bunda Maria ya walaupun kita yang penting tetap percaya aja Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Jadi kita ke 12 Gua Maria terus berdoa terus beberapa hari setelah itu kok anaknya itu yang ceweknya tadi kok langsung lepas hijab deketi anak saya nurut mau begitu loh. Nah sekarang udah nikah udah 1 tahun. Nah sekarang ya udah biasa lah saya sudah mau Katolik mau gereja. Kalau malah nanya-nanya apa ini itu jadi saya malah bergembira sekali. Nah jadi ya percaya nggak percaya kami percaya yakin bahwa Bunda Maria adalah penolong. Saya kira itu aja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih sharingnya Pak Bambang ya. Kami juga ikut gembira bahwa anak Pak Bambang ya sudah menikah ya dengan cewek yang didoakan tadi ya. Ya, terima Ya, kasih untuk masuk. sharingnya yang luar biasa. Mari siapa lagi yang mau sharing? Tadi suster juga merasa ditolong oleh Bunda Maria, Pak Bambang merasa ditolong oleh Bunda Maria. Kita tahu ada juga Bunda Maria penolong abadi ya. Ada ikonnya juga yang juga kita kenal. Ya, saya mau sharing dikit aja, Ros. Ya, silakan, Binati. Ya, kebiasaan saya memang sering berdoa ya melalui Bunda Maria. Ya.
banyak hal yang Ini Minadi eh, nggak bisa buka ya kamera ya, jalan ya. ya Oke, ya, silakan. banyak hal yang sering apa ya, yang misalnya ada kegalauan hati gitu ya, tentang anak, tentang pekerjaan, tentang ini, saya selalu berdoa memang melalui perantaraan Bunda Maria, dan itu yang biasa saya lakukan ya. Dan saya berusaha untuk berdevosi kepada Bunda Maria melalui salah satu ya Rosario itu ya. Dan saya mencoba untuk melakukan meskipun harus nyetir sambil berdoa Rosario gitu ya. Katanya Romo kemarin, wah bahaya itu kalau nyetir sambil doa Rosario. Tapi kebetulan saya kalau nyetir nggak ngebut, jadi ya aman ya mestinya ya gitu ya. eh Suatu kali saya ada satu peristiwa yang ya sebetulnya lucu ya. eh Waktu itu saya mendampingi seorang oma yang ceritanya ini kehilangan uang sebetulnya. Jadi uangnya itu baru diambil kemarin di bank, cuman lupa ditaruh di mana begitu. Jadi saya berusaha mencari setengah mati, sudah hampir apa ya, ngubek-ngubek rumah itu, ditaruh di lemari, di mana dicari, enggak ketemu, semua enggak ketemu. Nah, waktu saya masuk kamar itu eh, ada patung Bunda Maria di sana. Terus saya ngomong gini sama Bunda Maria, Bunda Maria doakanlah supaya ketemu uangnya gitu. Dan ya betulan dalam waktu dekat itu apa namanya, eh cara tidak sengaja ketemu gitu. Dan tempatnya ini aneh memang. Uang itu ditaruh di gudang di bawah Yuk. tumpuan apa ya? Tumpuan itu kayak tumpuan kertas atau baju gitu ya. Jadi ditumpuk-tumpuk-tumpuk gitu di bawah gitu. Jadi tidak ada yang menyangka gitu bahwa uang itu ditaruh sana. Tetapi pada saat setelah saya noleh di kamar itu ada patung Bunda Maria punya Oma itu, saya memang berhenti sebentar. Saya terus minta minta gini, Bunda Maria doakanlah supaya uangnya cepat ketemu karena sebetulnya capek sudah ya, sudah ngubek-ngubek seharian kok nggak ketemu. Dan mungkin uang itu hilang dan karena nggak baru mengambil berapa hari begitu. Nah itu satu apa ya, peristiwa konyol yang ya mestinya konyol ya, tapi saya merasa saya terbantu gitu ya. Dan eh, setelah Oma itu meninggal, eh, karena rumahnya dia sendiri ya, karena anaknya sudah ada di luar, jadi beberapa barang itu dibagikan ya. Dan saya langsung teringat dengan patung yang ada di kamar. Saya bilang, kalau boleh patung ini saya ambil gitu dan saya bawa sampai hari ini gitu ya. Itu satu pengalaman yang unik, tapi ya saya merasa sangat terbantu ya dengan bantuan Bunda Maria, dan itu banyak ya, seringkali saya terbantu ya di dalam pekerjaan yang kadang sulit, tetapi dengan perantaraan Bunda ini kok tiba-tiba itu ditunjukkan gitu. Ini loh masalahnya di sini. Oh iya iya iya. Jadi kayak apa ya, tidak sengaja gitu ya, sama seperti yang tadi saya ceritakan. Nah itu mungkin pengalaman saya. Tapi malam ini kan Romo tadi bilang ya, kita tidak bisa merasakan kehausan Yesus tanpa melalui Bunda Maria. Nah, pertanyaan saya, konkretnya itu seperti apa, Romo, Chris gitu. Mungkin kalau tadi perantaraan Bunda, bantuan itu sudah saya rasakan gitu. Tetapi untuk menanggapi yang kata-kata Romo tadi, kita tidak bisa merasakan kehausan Yesus tanpa melalui Bunda Maria. Nah, itu saya lebih ingin tahu konkretnya, Romo, Chris. Itu aja mungkin, Rosa. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Winadi untuk sharingnya. Jadi tidak biasanya kalau ada yang barang hilang itu kita berdoa pada Santo Antonius ya, Santo Antonius tak dibantu ya untuk mencari barang-barang hilang, dan biasanya ya seperti yang Winadi
ceritakan biasanya ada di tempat yang mungkin tadinya sudah bolak-balik kita lihat, tapi kok tidak ada, kemudian kok bisa ada di situ gitu. Ternyata bisa melalui bantuan Bunda Maria ya, sesuatu yang baru yang tadi dikatakan konyol, dan mestinya tidak konyol. Terima kasih Minadi, dan untuk pertanyaannya mungkin Romo Kris bisa membantu pertanyaan Minadi. Ya, terima kasih. Itu bukan pernyataan saya hanya mengutip Ibu Teresa. Hanya mengutip Ibu Teresa. Tetapi begini, kalau kita memahami spiritualitas Ibu Teresa dan terlebih pengalaman Yesus disalib, kan memakai ungkapan spiritualitas Ibu Teresa dikatakan Yesus itu haus, I thirst. Haus untuk mencintai dan haus untuk dicintai. Karena kita itu menolak untuk dicintai, karena kita jatuh dalam dosa, kerapuhan dan sebagainya, cuek pada penderitaan Yesus, atau juga menolak untuk mencintai, karena kita lebih mau mencintai diri dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau kita ditanya, apakah mungkin kita melegakan dahaga Yesus? Nah, memakai ungkapan kutipan Ibu Teresa itu mungkin. Caranya bagaimana? Caranya adalah lihatlah Ibu Maria itu. Di dalam buku I Thirst itu digambarkan antara lain, mohon maaf yang muncul spontan ini, yang muncul spontan. Ibu Teresa menggambarkan menjajarkan dua peristiwa, yaitu Kana dan Golgota. Kana, pesta nikah, hajatan. Besok siapa yang akan mantu itu mau hajatan itu. Pesta nikah, anggurnya habis. Dan Ibu Maria itu bukan tipikal ibu-ibu yang selebriti yang duduk di ruang perjamuan. Ibu Maria itu masuk ke dapur, melihat. Jadi Ibu Maria itu adalah ibu yang sungguh care, ingin tahu detail yang kecil-kecil, kebutuhan kecil, kebutuhan yang paling pokok dalam hajatan itu, hajatan perkawinan adalah makanan. Hajatan apapun kebutuhan pokok adalah makan. Maka Ibu Maria memperhatikan itu. Dan itulah yang digambarkan oleh Ibu Teresa, bahwa menyejajarkan antara Kana dan Golgota itu loving care-nya Ibu Maria, perhatian kasihnya kepada Ibu Maria, itu nyata. Ibu Maria melihat anggurnya habis. Kalau anggurnya habis, itu pasti kacau nanti, pestanya kacau, bisa bubar ini. Atau nanti IO-nya akan, kalau dalam bahasa sekarang, IO-nya nanti akan reputasinya jelek. Maka Ibu Teresa harus diselamatkan ini, harus diselesaikan. Lalu caranya bagaimana? Ibu Maria tahu siapa yang bisa kita minta pertolongan. Yesus putranya. Terjadilah kemudian mukjizat air diubah menjadi anggur gitu. Demikian juga dalam peristiwa salib, Ibu Maria tahu apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan Yesus adalah bukan kata-kata penghiburan, bukan apa, kehadiran. Diam dan hadir. Dan seringkali itu yang terjadi. Maka kalau memakai dua kisah itu, apa yang bisa konkretnya bagaimana? Konkretnya adalah kita punya care pada hal-hal kecil pada orang lain. Care yang kecil pada orang lain. Misalnya sebagai contoh, kalau saya dapat tamu atau ada orang datang, salah satu hal yang pokok pertama kali yang perlu ditanyakan adalah mau minum apa, misalnya sebagai contoh saja. Itulah perhatian yang kecil dan nyata, atau Anda semua punya pengalaman kecil-kecil itu, seperti apa tadi, Winardi membantu Oma itu menemukan uangnya, lalu apa namanya, Pak Bambang tadi bagaimana apa namanya, melunakkan hati calon menantunya, Amel yang tetap punya harapan, mengatakan Ibu Maria menunjukkan siapa jodoh yang dipilihkan oleh Tuhan, sebagainya. Ini kan Ibu Maria itu memperhatikan yang kecil-kecil itu.
Dari perkara jodoh pun Ibu Maria perhatikan, dari perkara duit yang terselip pun Ibu Maria perhatikan. Maka ini adalah loving care Ibu Maria. Padahal yang kecil, biasa, sederhana dalam hidup kita sehari-hari, maka kita diajak untuk kemudian berharap dan memohon pertolongan dari Ibu Maria. Lalu karena Ibu Teresa menjajarkan antara Kana dan Golgota, demikian juga bagaimana kita bisa hadir di tengah peristiwa kenyataan atau juga pengalaman orang yang rapuh, yang menderita, yang sedang sakit. Saya itu kemarin tadi pagi saya lupa, saya diancam oleh oleh Ibu Tris, diancam saya. Bahwa kalau saya ke Jakarta harus menengok Opa, itu diancam saya. Tapi ini ancaman yang menyenangkan. Walaupun yang terakhir harus menyewa pembalap Margo itu. Nah, mau mengatakan apa? Sederhana saja. Bagaimana kita di tengah segala situasi atau apapun tetap memberi perhatian. KKIT ITM mendoakan sekian kali pertemuan, sekian bulan pertemuan, mendoakan Pak Wiranto, mendoakan Pak Waji, dan mendoakan siapapun juga yang membutuhkan doa. Itulah loving care. Kadang-kadang yang dibutuhkan bukan kata-kata yang berbuih-buih, yang dibutuhkan adalah seperti Ibu Maria di bawah kaki salib Yesus, diam, hadir, sudah, itu saja. Nah, inilah yang bisa kita pelajari, itu konkretnya bagaimana memakai contoh itu, bagaimana Ibu Teresa mensejajarkan antara Kana dan Golgota, memberi perhatian akan kebutuhan kecil-kecil, kenyataan kecil-kecil sesama yang kita jumpai, yang kita dekat dengan kita, dan juga senantiasa berusaha untuk selalu hadir, walaupun tidak usah dengan banyak kata-kata, hadir seperti Ibu Maria, hadir diam. Namun diamnya adalah diam orang yang percaya, bukan diam orang yang marah, bukan diam orang yang mengutuk, bukan diam orang yang meratap dan berkeluh kesah, orang yang percaya bahwa ini bukan segala-galanya. Demikian juga ketika Ibu Maria memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, diam. Tapi diam bukan wajah diam orang yang marah, tapi diam wajah orang yang percaya. Ibu Maria menemani para murid yang menantikan turunnya Roh Kudus, seperti hari-hari ini juga kita peringati, itu juga dengan hadir, diam, tetapi dia mendoakan dan menyertai kita. Itu kurang lebih yang bisa saya katakan, kurang lebih konkretnya bagaimana. Dan ini bisa dibuat oleh siapa saja. Kita bisa membuat itu. Ini di Risonta ada satu romo yang kritis, berhari-hari kritis, cukup berat. Kadang-kadang saya masuk ke kamarnya dengan segala hormat, mohon maaf kelemahan saya belum bisa tiap hari datang dan sebagainya. Datang hanya kadang menggenggam tangan romo itu, dan itu saja. Saya tidak berbuat apa-apa, hanya dalam hati kadang berdoa, itu saja. Dan itu yang saya rasa ini sesuatu yang perlu kita lakukan, hal yang kecil, biasa dan sederhana, tinggal bersama romo-romo sepuh, romo-romo senior, memberi perhatian, oh dia kok gelasnya belum diisi dan atau sebagainya. Ini perhatian yang sederhana. Tadi bertemu dengan kardinal karena kardinal baru kembali dari Jakarta ikut rapat KWI dan peresmian gedung KWI. Ya sapaan sederhana, Romo Kardinal, selamat datang, selamat kembali ke Girisonta. Itu sapaan sederhana saja. Tapi rasanya itu baik untuk menunjukkan seperti Ibu Maria, tidak hanya loving care, tetapi juga kehadiran. Itu, Winardi, moga-moga ini menjawab untuk sekedar sebagai contoh saja. Ya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo Prince. Saya, Oh, Koni. Bu Koni, ada Bu Koni, masih ada waktu ya. Silakan Bu Koni. Terima kasih. Jadi terima kasih Romo atas penjelasannya. Tadi Romo menyampaikan dari Kana ke Golgota. Saya tertarik dengan Kana, saya ingat
Jadi pada waktu itu memang Bunda Maria luar biasa, lagi care, karena sampai ke dapur dan melihat anggurnya habis. Terus Bunda Maria nggak kemana-mana, nggak gosip ke tuan rumah atau kemana, tapi kepada putranya, Yesus, yang pasti bisa menolongnya. Tepat pada waktu itu, Tuhan Yesus belum pernah melakukan mujizat. Kalau tidak salah, mujizat pertamanya adalah di Kana itu. Nah, yang perlu saya tanyakan ini, ceritanya seperti itu. Bunda Maria langsung kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan, anggurnya habis, tapi saatku belum tiba, Ibu. Di dalam saatku belum tiba itu, apakah Romo setuju? Kalau Yesus mengatakan saatku belum tiba, itu menandakan bahwa Yesus itu menunjukkan pada Bunda Maria, kalau aku ini adalah putra Allah. Apakah engkau bisa melepaskan aku sebagai putra biologismu? Nah, pertanyaan di situ, saatku belum tiba, Ibu, tetapi Ibu Maria itu begitu menyatu dengan Yesus, dia tahu pertanyaan itu untuknya, dan Bunda Maria segera melepaskan dia sebagai putra Allah dan bukan putra biologiku. Silakan melakukan, karena itu Bunda Maria lalu mengatakan, isilah semua tempayan ini dengan air. Oh, itu Tuhan Yesus. Ya, itu Romo yang ingin saya tanyakan. Apakah itu pada saat itu semuanya kan mengatakan bahwa karena saatku belum tiba, tetapi karena Tuhan Yesus yang minta, Bunda Maria melakukannya. Nah, kalau itu saya merasa itu ada pertanyaannya itu, Romo. Bisakah engkau melepaskan aku sebagai putra biologismu, bahwa aku adalah putra Bapa? Jadi aku melakukan mujizat itu. Terima kasih, Romo. Ya, saya akan memakai 3 contoh Bu Koni dari kitab suci. Ketika Yesus tertinggal di bait Allah, lalu Ibu Maria menemukan Yesus, dan Ibu Maria mengatakan kurang lebih, kata-kata persisnya saya tidak ingat, tapi kurang lebih Yesus mengatakan, Bapakmu dan aku mencari engkau. Lalu jawaban Yesus, bukankah aku tinggal di rumah Bapakku? Itu kan seakan-akan Yesus membantah. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Betapapun Yesus mengatakan, bukankah aku tinggal di rumah Bapakku, tapi nyatanya Yesus pulang ke Nazaret, mengikuti bapak dan ibunya ke Nazaret. Jadi tinggal di rumah Bapa itu yang pertama-tama harus tinggal di rumah orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ibu Maria dibawa oleh saudara-saudaranya untuk memaksa Yesus pulang, bukan karena Ibu Maria ingin bawa pulang, tapi semacam diseret oleh saudara-saudaranya, karena mereka mulai khawatir karena Yesus itu dimusuhin oleh para orang-orang Farisi, imam-imam. Bahaya ini. Lalu mereka mengatakan pada Yesus, itu ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Yesus mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudaraku, siapakah saudariku? Mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan, dialah ibuku, dialah saudaraku, dan dialah saudariku. Yesus bukannya menyangkal dan menolak ibunya, tapi menunjukkan identitas dasar Maria sebagai ibunya, bukan pertama-tama betul adalah ibu biologis, tetapi lebih dalam lagi daripada sekedar ibu biologis adalah karena Maria ini adalah pendengar dan pelaksana sabda. Jadi lebih dalam dari sekedar ibu biologis. Maria ini adalah pendengar dan pelaksana sabda. Nah, terkait dengan Kana, yang dikatakan kan adalah dalam Kana itu ketika Maria, sebentar, Koni, saya akan membuka kitab suci karena supaya saya tidak terlalu melenceng jauh. Ya, sebentar. Dikatakan demikian, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Itu seperti Yesus itu jengkel disuruh-suruh ibunya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi semacam saatnya tiba. Dalam Injil Yohanes, saat tiba itu apa sih?
saat tiba itu adalah saat itu dalam, mohon maaf saya bukan ahli kitab suci, tetapi sejauh saya ingat ketika saya belajar kitab suci, saatnya tiba itu kapan? Saatnya tiba itu salib. Maka menarik, Ibu Teresa menyajikan Kana dengan Golgota. Saatku belum tiba, dalam artinya begini, saat untuk mukjizat terbesar itu apa, salib itu belum tiba. Mau apakah dalam arti itu mungkin jangan cepat-cepat dulu lah, ini masih tunggu waktu. Tetapi betapapun demikian, betapapun Yesus mengatakan mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba, Maria dengan pede saja mengatakan isi tempayan itu dengan air. Karena apa? Maria tidak peduli, Maria hanya percaya bahwa Yesus pasti akan berbuat seperti apa yang diinginkan oleh Bunda Maria. Jadi bukan kalau saya melihatnya bukan semacam Yesus mau mengatakan saya bukan jangan pandang saya sebagai anakmu. Justru di situ Maria memandang Yesus sebagai putra Allah karena dia percaya Yesus pasti akan berbuat. Kalau hanya sebagai anak biologis tentu Yesus tidak akan berbuat apa-apa. Tapi justru karena percaya dia anak Allah, dia akan berbuat sesuatu. Maka disitulah Maria mengatakan isi tempayan itu dengan air. Karena Yesus pasti akan melakukan apa yang diinginkan, apa yang terbaik. Nah, disitulah yang terjadi. Jadi di situ disebut mukjizat pertama terkait dengan Golgota, karena disitulah Yesus tidak sekedar mukjizat, tapi Yesus menyatakan apa? Penyelamatan. Jadi dalam arti tentu dalam bahasa sederhana pestanya diselamatkan supaya tidak apa namanya tidak memalukan, tidak menjadi berita jelek, pestanya itu diselamatkan. Dan di situ tentu yang menyelamatkan Yesus, tetapi Maria tahu kepada siapa aku berharap. Karena di kiri Sontani ada makam Monsignor Leo Sukoto. Monsignor Leo Sukoto kan semboyannya Sio Qui Credidi. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Nah, nampaknya itulah yang menjadi iman Maria. Aku tahu kepada siapa aku berharap, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan oleh karena itu, karena Maria itu paling tahu, maka kita juga memohon kepada Ibu Maria. Kurang lebih demikian Ibu Koni. Moga-moga ini menjawab. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Muktis. Ini masih untuk bulan Mei ya, masih tentang Gua Maria itu saya baru menemukan ada Gua Maria baru ya, yang masih belum ya setahun lalu masih seperti hutan, tapi sekarang katanya sudah lebih baik. Itu di Gua Maria Jurang Metes di Sedayu dekat Yogyakarta. Nah, di situ itu patung Marianya itu awalnya sangat kecil, kemudian diganti menjadi agak besar, sekarang diganti lagi dengan Bunda Maria yang pakai ini ya, mantol. Terus ada orang-orang di dalamnya. Nah, itu tuh apakah itu gelar kehormatan baru ya Romo Grace untuk Bunda Maria bermantel begitu? Mungkin mau bisa menjelaskan. Jadi itu dijadikan patung, Ya. di Gua Maria sana, atas Sedayu. Itu kurang lebih demikian. Bahwa Maria itu dikenal atau dianggap sebagai ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah lama. Maria protective mantle itu dalam bahasa Inggrisnya. Maria yang mempunyai mantel yang melindungi, under Mary's mantle dan sebagainya. Itu sudah sudah cukup lama dalam tradisi gereja, tetapi mau menunjukkan bahwa ini tentu tidak bisa dilepaskan dari situasi atau iklim Eropa yang musim dingin itu ya. Karena orang-orang miskin kan tidak punya, waktu itu kan belum ada apa pemanas ya, haisung dalam bahasa Jerman, belum ada pemanas ya pada waktu itu. Kan orang hanya bisa punya pemanas itu dengan tanda cerobong asap itu. Tapi orang-orang miskin kan tidak bisa rumahnya punya cerobong asap itu karena itu mahal. Maka disitulah orang menemukan bahwa Maria itu dengan mantelnya itu melindungi dan menghangatkan.
menghangatkan orang-orang yang merasa kedinginan, kesepian, dan juga tidak ada perlindungan. Ini yang menjadi gambaran. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan saya belum pernah ke Gua Maria Sedayu itu, malah baru mendengar ini bahwa ada Gua Maria baru seperti itu. Tetapi mau menggambarkan bahwa Maria itu senantiasa melindungi kita semua, terlebih melindungi orang-orang yang merasa tidak punya pelindungan. Kalau misalnya saya itu kan merasa punya pelindungan karena punya rumah. Tetapi orang-orang yang tidak punya pelindungan itu akhirnya hanya bisa berharap dan memohon kepada Ibu Maria supaya apa? Ibu Maria memberikan kehangatan, melindungi dari badai, dari hujan, dari salju atau dari apapun juga. Sehingga apa namanya? Kalau tadi Rosa mengatakan Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, orang berharap pertolongan itu dari Ibu Maria. Dan juga kita ingat bahwa kalau penampakan Ibu Maria ya di Lourdes, Fatima, Guadalupe, dan di banyak tempat-tempat lain, Medjugorje, itu kan tempat yang sangat terpencil, tempat yang bukan tempat yang berada di pusat, tapi di pinggiran. Hanya sekarang aja menjadi tempat yang ramai, itu tempat yang sepi, pegunungan sepi, dan menampakkan diri pada orang miskin, orang sederhana. Dan tetapi orang miskin sederhana sambil menggembalakan kambingnya, dia senantiasa membangun devosi. Dan itulah yang terjadi. Maka Ibu Maria mantel apa namanya pemantel Maria yang melindungi itu, protective mantle, itu harus mengatakan bahwa dia adalah Bunda yang senantiasa akan memprotek kita, menjaga kita. Itu gambarannya kurang lebih demikian. Tetapi saya harus mengaku terus terang, ini memori spontan saya yang muncul dapat tanya itu, tapi harus mencari sumber dan juga penjelasan yang lebih lanjut. Ya, terima kasih Rompes. Ya teman-teman, masih ada 10 menit lagi. Siapa yang ingin sharing boleh atau bertanya pada Rompes? Oma, mungkin Oma Tres. Di sini ada siapa ini? Ibu Erni ya, Ibu Erni mau sharing, Bu Erni, dan ada Erni, kita. Siapa lagi? Ada Daniel, ada Bu Daning, ada Mbak Dwi. Mbak Dwi mau sharing, Mbak Dwi? Atau ada pertanyaan untuk Romo Kris? Mbak Dwi Marti dari Jogja ini. Kolika dari Surabaya. Bu Marta, Emma. Siapa masih ada kesempatan 10 menit? Ya, boleh. Pak Tommy ya? Pak Tommy ya. Oh ya, silakan Pak Tommy. Sedikit tentang Bunda Maria. Ya. Ya, kami waktu liburan Idul Fitri itu kan kami ke Semarang. Semarang kami pulang itu hari Sabtu. Ketika pulang itu mobil kami itu kampas koplingnya habis. Dalam perjalanan itu waktu berangkat sebetulnya sudah terasa. Sudah bau dan sebagainya, tapi kami tidak merasakan itu gejala kopling habis. Jadi terus berlanjut. Sampai pulang akhirnya betul. Kami di daerah Bawean, mobil kami berhenti. Situasi memang gerimis dan sebagainya. Kami bingung, waduh, benar ini. Kami telepon ke montirnya mobil. Kami tanya problemnya apa kira-kira ini. Dia bilang, wah itu mungkin kapas koplingnya mau habis. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Kami akhirnya memutus karena kita mogok di tol, akhirnya kan kami diderek ke keluar tol sama jasa raja itu, jasa rajanya tol itu. Kami dibawa keluar ke tol. Habis keluar ke tol, kami tanya-tanya, waktu itu juga tanya Pak Winardi, waktu itu saya telepon juga. Saya pikir tanya beberapa teman, saya tak pengen tahu, ini gimana solusinya, enaknya gimana. Waktu Winardi itu memberikan solusi, aduh itu dekat dengan Romo
Chris itu, atau Pak Tommy aja ke apa, titip aja mobilnya ke rumah Chris, pulang naik bis atau naik kereta dan sebagainya. Wah ya, oke, kita tunggu dulu, kita tampung dulu solusi-solusi. Anak-anak itu saya suruh doa, ayo kita doa bersama. Doa kami di dalam perjalanan sambil doa, terus ya doa Salam Maria memang kami 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 biasakan begitu, setiap ada apa-apa doa Salam Maria kan. Nah, dalam perjalanan itu mikir-mikir, saya tanya sana sini dan ini, akhirnya yang bagian nganteni sih bilang, berangkat aja lagi Pak, selama masih mobil itu masih biasa jalan, jalan aja, teruskan aja. Kita mau mengarah ke Solo. Saya pikir di Solo itu kita bisa ya istirahat dan sebagainya. Tapi ternyata memang di perjalanan setelah masuk tol lagi hanya beberapa kilometer ya memang betul-betul habis. Kami telepon lagi jasa marga, jasa apa? Jasa marganya untuk nunggu. Ternyata memang lama. Akhirnya karena memang macet, acara apa? Jalan tol itu penuh padat. Karena waktu mudik ke Jakarta itu full waktu itu. Pas. Kami terus akhirnya kami ya dah tetap doa, doa Salam Maria dilanjut. Ya habis sambil nunggu 1 jam kami itu sambil doa sambil nggak sampai 1 jam lah kira-kira jasa marga itu datang. Kemudian membawa kami lagi keluar lagi, derek lagi keluar karena terdekat dari situ di Salatiga. Kami berhenti di Salatiga. Kami sudah berpikir di perjalanan sambil derek kami ngobrol dengan istri saya, gimana ini solusinya? Terpaksa ini. Kami panggil sopir saya aja dari Lumajang untuk jemput di Salatiga. Karena kami tahu pasti keluarnya di exit tol Salatiga. Nah, kami tidak jadi mikirin. Saya pikir tidak kepikir kalau mau dibawa ke Romo Kris, tidak kepikir karena wah posisi ke sana jauh lagi, balik lagi kan dari balik lagi. Ya, akhirnya putuskan yes keluar aja dulu, ditarik aja dari Lumajang. Puji Tuhan setelah keluar dari exit tol itu ada orang menghampiri kami. Dia tanya loh, karena dia melihat mobil kami itu plat N, dia tanya asal kami. Cerita-cerita, singkat cerita, akhirnya dia tahu ternyata daerahnya sama cuma lain daerah. Ternyata dia punya usaha towing mobil itu. Jadi akhirnya dia bilang daripada dibawa naik derek mobilnya sendiri dari Lumajang itu kan butuh waktu yang lama. Perjalanannya dari Lumajang jemput ke Salatiga dan sebagainya, pulangnya juga begitu susah karena harus dua-duanya nyetir, karena saya nyetir dia nyetir, sopir saya dan waktunya kan malam banget gitu. Karena perkiraan waktu itu saya keluar exit tol itu di Salatiga itu sudah hampir jam 6 lebih, hampir setengah 7. Ya, akhirnya kami berpikir-pikir karena anak saya yang kecil itu Senin harus masuk ke asrama, ya mau tidak mau harus pulang. Nah, daripada kita nginep di Solo juga waktunya kan habis karena hari Sabtu Minggu pasti tidak ada bengkel, Minggu Senin. Ya akhirnya ya bisa kita towing aja. Towing sambil nunggu towing, ternyata towing itu baru bisa jemput kami itu karena waktu itu padat sekali baru jam 12 malam. Tapi ya puji Tuhan ya dalam penantian itu kami itu ya waktunya itu begitu tepat setelah keluar dari itu jam makan kami makan. Kebetulan mobil kami itu sebetulnya masih bisa dijalankan sedikit tapi tidak bisa terus karena begitu keluar tol mau cari Indomaret aja yang di hanya berapa meter itu langsung berhenti mogok. Ya pas untungnya di di restoran depot gitu depot itu yang di tempat itu kami istirahat sampai nunggu towing itu selesai sampai dijemput kami itu. Nah, akhirnya kami pulang dengan towing itu sampai rumah jam 10 pagi besoknya. Jadi ya puji Tuhan akhirnya ya anak saya bisa sekolah, anak bisa masuk asrama dan kami juga langsung pulang hari itu Minggu itu juga. Setelah pengalaman saya merasakan ya penyertaan dalam doa untuk melalui permohonan kepada Bunda Maria. Itu saja Romo. Makasih semuanya. Terima Ya, kasih. si Pak Tommy selalu pas ya, selalu tidak pernah terlambat begitu.
Sama Maria yang baik ya untuk didoakan bersama dengan menjadi kebiasaan di keluarga Pak Tommy ya luar biasa baik. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the pole. Come be my light. Come be my love. Come carry me into the darkest of holes. Come be my light. Come be my light.